Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pian Nur Sapitri, NIM 1862150024, kelas 4C, Universitas Pancasakti Bekasi, dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rijawati, MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait implementasi perkembangan agama dan moral anak usia dini. Teori tentang moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Auska dan Whelan Kurnia pada tahun 2015, moral adalah prinsip baik atau buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik dan yang dimiliki oleh setiap individu, yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Dan pengembangan moral ini sangat penting untuk dilakukan pada anak di taman kanak-kanak atau kelompok bermain atau sejenisnya. Kemudian di sini ada tahap perkembangan moral bagi anak usia dini. Ada dua ahli yang menjelaskan. Yang pertama menurut Piaget. Menurut Piaget adalah anak berpikir tentang moralitas dalam dua cara, yaitu cara heteronotomos. Anak itu sekitar usia 4-7 tahun, di mana anak menganggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia atau lingkungan. Kemudian yang kedua, menurut Kohel, perkembangan moral anak usia prasekolah berada pada tingkatan paling dasar, yaitu penerapan moral prakonvensional. Prinsip-prinsip pengembangan moral anak usia dini, yang pertama, guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur menakutkan bagi anak. Kemudian, guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya. Metode dan pendekatan dalam pengembangan moral anak usia dini, yaitu dengan bentuk pelaksanaan kegiatan program pengembangan moral dapat dilakukan dengan cara rutin, spontan, atau keteladanan dan terprogram dengan metode bercerita, bernyanyi, bersajak, karya wisata, permainan tradisional, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pengembangan nilai agama. Apa sih agama itu? Agama adalah jalan yang harus diikuti supaya orang sampai ke tujuan. Kemudian pengertian lainnya yaitu cara-cara berjalan atau cara-cara agar sampai ke suatu tujuan yang diridhoi oleh Tuhan. Kemudian ada pendapat lagi yang ketiga, suatu yang membuat tidak kacau atau suatu tuntutan yang tidak membuat kacau manusia atau suatu yang menertibkan hidup. Tujuan pengembangan nilai-nilai agama untuk anak-anak, yang pertama mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, kemudian membiasakan anak agar dapat melakukan ibadah kepada Tuhan, kemudian membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Yang terakhir, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan. Kapan perasaan keagamaan mulai tumbuh pada diri anak-anak? Yang pertama, pendengaran anak-anak terangsang dengan suara atau bahasa yang memuat nilai agama yang diucapkan berulang-ulang. Kedua, penglihatan atau mata. Anak-anak terangsang dengan sikap dan perilaku keagamaan yang berulang-ulang. Ketiga, adanya pemicu bagi anak berupa fasilitas yang tersedia untuk meniru dan melakukan praktek keagamaan, sehingga proses peniruan atau imitasi terhadap perilaku keagamaan yang dilakukan oleh orang tuanya berlangsung dengan mulus dan tanpa kehambatan. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai agama kepada anak-anak, di antaranya yaitu yang pertama metode bercerita. Metode bercerita ini dapat mengembangkan nilai-nilai sosial, nilai moral, dan nilai sejarah atau nilai-nilai agama dan sebagainya. Kemudian
Yang kedua ada metode karya wisata dalam pendidikan. Dalam pendidikan Islam, karya wisata disebut tadabur, tadabur alam, atau tasyakur, atau tafakur. Metode karya wisata ini pun dapat dijadikan alat untuk mencapai suatu program pengembangan di TK atau kelompok bermain atau PAUD sejenis. Kemudian yang ketiga ada metode bercerita. Cerita yang dibawakan hendaknya yang berhubungan dengan dunia anak-anak sehingga akan lebih minat mereka itu untuk mendengarkan.